Disinilah para pekerja tanpa sengaja menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Saat taman bunga beton di area rooftop dibongkar, mereka mendapati tulang manusia yang sudah terkubur di dalam tanah. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas sebuah kisah tentang penemuan jasad seorang wanita di sebuah mall yang sedang direnovasi di Tiongkok pada tahun 2025. Penemuan tersebut mengungkapkan rahasia pengeksekusian yang pernah terjadi pada tahun 1997. Selama hampir 28 tahun jasad itu terkubur di dalam mall, akhirnya si pelaku pun berhasil ditangkap. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas kisah di baliknya. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, kami mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli di fitur belanja di bawah. Enchant Electric Shaver, alat cukur yang paling banyak diincar para pria. Dengan ukurannya yang mini, bikin gampang untuk dibawa kemana-mana. Desain cukurnya juga sudah memiliki teknologi ultra thin serta double ring, dapat mengikuti bentuk wajah, sehingga mudah diaplikasikan ke bagian yang sulit dijangkau. Bagian kepala dari alat ini bisa langsung dicopot karena memakai magnet dan sudah waterproof juga. Jadi aman jika langsung dicuci pakai air. Kalau kalian tertarik dengan produk ini, langsung klik link yang ada di bawah. Di sebuah desa di Tiongkok, hiduplah seorang wanita bernama Wu Muping yang berasal dari sebuah keluarga sederhana. Saat berusia 17 tahun, setelah lulus SMP, dia langsung merantau ke provinsi Zhejiang untuk mencari pekerjaan demi membantu keluarganya. Di sana, dia bekerja serabutan untuk mengirimkan hasil kerjanya ke kampung halaman. Beberapa tahun kemudian, Wu Muping menikah dengan seorang mantan tentara yang bernama Huang Fuqian. Beberapa waktu setelah menikah, di tahun 1988, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Huang Ping. 3 tahun kemudian, pada 1991, pasangan itu memutuskan untuk pindah ke kampung halaman Wu Muping di Tiongkok, tepat di kota Luzhu. Mereka berniat membuka usaha pakaian di pusat perbelanjaan Bas Mall. Di sana mereka menjual sweater wol yang saat itu sedang populer dan banyak diminati masyarakat. Karena itulah, usaha tersebut berkembang pesat dalam waktu singkat. Bahkan ketika rata-rata gaji masyarakat Tiongkok hanya sekitar 300 yuan atau setara dengan 105.000 rupiah per bulan, penghasilan keluarga mereka sudah mencapai lebih dari 200.000 yuan atau berkisar 70 juta rupiah per tahunnya. Oleh karena itulah, kehidupan mereka perlahan berubah menjadi jauh lebih berkecukupan. Tetapi di balik kesuksesan tersebut, kehidupan pribadi Wu Muping ternyata tidak berjalan mulus. Pada tahun 1996, rumah tangganya mengalami keretakan hingga akhirnya dia bercerai dengan suaminya. Setelah perceraian, hak asuh anak jatuh ke tangan Wu Muping dan sejak saat itu, dia harus membesarkan putranya seorang diri. Meski harus menghadapi kenyataan pahit, Wu Muping tidak menyerah begitu saja. Memasuki tahun 1997, di umurnya yang sudah menginjak lebih dari 30 tahun, dia semakin sukses mengembangkan toko pakaiannya sendirian. Namun meski begitu, dia tetap rendah hati dengan membantu pedagang lain yang masih kesulitan. Terkadang dia memberikan makanan, pakaian maupun uang. Dan salah satu orang yang paling sering dia bantu adalah Chen Mufan. Chen Mufan ini berasal dari kota Luzhu yang berusia 30 tahun. Dia tinggal bersama suaminya Yang Mougen, seorang mantan narapidana kasus pencurian. Saat itu Chen bekerja sebagai pegawai toko di pusat perbelanjaan Bas Mall. Meski memiliki penghasilan sendiri, kondisi keuangannya tetap sulit karena sang suami tidak banyak membantu mencari nafkah. Di tengah kesulitan, Chen kemudian meminta bantuan kepada Wu Muping yang usaha pakaiannya dikenal sukses. Chen mendatangi toko Wu Muping untuk menceritakan kondisi hidupnya. Dia juga mengatakan ingin membuka usaha pakaian sendiri di dekat toko Wu Muping, tetapi tidak memiliki modal.
Karena merasa iba, Wu Muping tanpa ragu meminjamkan uang sebesar 40.000 yuan atau setara dengan 86 juta rupiah kepada Chen. Jumlah itu sangat besar pada masa tersebut. Bahkan Wu Muping mengatakan kalau dia tidak akan menghitung bunga pinjaman agar Chen bisa mengembalikan dengan lebih tenang. Setelah mendapatkan modal, Chen akhirnya berhasil membuka sebuah toko pakaian miliknya sendiri. Semenjak saat itu, dia juga sering mengambil pakaian dari toko Wu Muping untuk dijual kembali, lalu berjanji akan membagi hasil penjualannya nanti. Namun beberapa bulan berlalu, hingga awal tahun 1997, uang pinjaman tersebut belum juga dikembalikan. Padahal toko milik Chen terlihat cukup ramai pembeli. Karena Wu Muping juga membutuhkan uang untuk menambah stok barang menjelang tahun baru Imlek, dia pun memutuskan untuk menagih utang tersebut. Saat ditagih, Chen mengatakan kalau dia akan segera membayar uang. Tetapi di balik jawabannya, Chen sebenarnya merasa tersinggung. Dia mengira Wu Muping tidak akan menagih uang pinjaman tersebut karena merasa Wu Muping sudah memiliki banyak uang. Rasa kesal kemudian dia ceritakan kepada suaminya, Yang Mougen. Mendengar hal tersebut, Yang Mougen pun juga ikut tersulut emosi. Dari situlah mereka mulai menyusun rencana jahat untuk menghabisi Wu Muping demi terbebas dari utang-utang tersebut selamanya. Singkat cerita, pada tanggal 1 Februari 1997, suasana pusat perbelanjaan Basmol mulai sepi karena sudah menjelang malam. Para pedagang satu persatu mulai menutup toko mereka masing-masing, termasuk toko milik Wu Muping. Beberapa menit kemudian, Wu Muping akhirnya meninggalkan toko lalu pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Wu Muping langsung menyiapkan makanan untuk putranya. Keduanya duduk bersama di meja makan sambil menikmati nasi hangat yang ada di mangkuk. Di tengah mereka makan, tiba-tiba saja telepon rumah berdering. Wu Muping langsung bangun untuk mengangkat panggilan tersebut. Setelah panggilan itu tersambung, Chen langsung menyapa Wu Muping dengan hangat. Wu Muping yang sudah mengenal suara itu langsung menyadari kalau yang menghubunginya adalah Chen. Dengan nada santai, Chen mengatakan kalau dia sudah menyiapkan uang untuk membayar utang. Chen lalu meminta Wu Muping untuk datang ke tokonya karena uang tersebut sudah disimpan di sana. Mendengar hal itu, Wu Muping merasa lega karena akhirnya uang pinjaman tersebut akan dikembalikan. Wu Muping kemudian menjawab kalau dia akan segera ke sana saat itu juga. Dia menghampiri putranya yang masih makan lalu mengatakan kalau dirinya akan pergi sebentar untuk mengambil uang dan akan segera pulang. Di situ, Huang Ping yang sudah duduk di bangku SD merasa khawatir jika tinggal sendiri di rumah, sehingga dia hanya mengangguk dan membiarkan ibunya pergi. Beberapa menit berselang, Wu Muping tiba di gedung pusat perbelanjaan tersebut. Dia menyusuri satu persatu tangga hingga menuju ke lantai 4, lalu berjalan menyusuri lorong hingga berhenti tepat di depan toko Chen. Lalu kemudian terlihat lagi kalau gerai pintu itu masih sedikit terbuka. Tetapi setelah Wu Muping memanggil nama Chen beberapa kali, tidak ada satupun suara yang menjawab. Akhirnya Wu Muping membuka gerai itu untuk masuk ke dalam toko. Namun tanpa diketahuinya, Yang Mougen dan Chen sudah berdiri di balik gerai pintu untuk menyerang. Begitu pintu terbuka, Wu Muping yang baru saja melangkah mendadak langsung mendapatkan cekikan dari arah belakang. Dengan kedua tangannya, Yang Mougen mengeratkan jari jemarinya dengan cukup kuat. Wu Muping berusaha melawan dengan mencakar-cakar tangan Yang Mougen. Karena terus meronta, tubuh keduanya akhirnya terjatuh ke lantai toko. Dalam posisi itu, Yang Mougen masih terus mencekik leher Wu Muping. Di saat itu, Chen langsung menutup pintu dengan rapat-rapat. Dia kemudian membantu Yang Mougen dengan menahan kedua tangan Wu Muping. Saat itu, Wu Muping mungkin ingin berteriak, tetapi cekatan di lehernya terlalu kuat sampai suaranya tercekat di tenggorokan. Meski Wu Muping sudah berusaha melawan, tetapi tetap saja tenaganya akan kalah dengan dua orang tersebut. Tak butuh waktu lama, tubuh Wu Muping semakin lemah hingga akhirnya dia pun tewas meregang nyawa dalam toko temannya sendiri. Melihat Wu Muping yang sudah tidak bernyawa, Chen secara cepat melepaskan cincin dari jari Wu Muping. Sementara Yang Mougen mengambil seluruh uang tunai dari dompet miliknya. Setelah itu, keduanya pun menunggu sampai tengah malam agar mal tersebut benar-benar sepi.
Beberapa jam berlalu, Yang Mogen keluar toko untuk memastikan situasi. Setelah dirasa aman, dia langsung mengajak Chen untuk membawa jasad Wu Moping ke rooftop lantai 9 yang sangat jarang didatangi oleh orang-orang. Di sana ada sebuah taman bunga beton besar yang berada di sudut rooftop. Dengan teganya, mereka menggali tanah di dalam sebuah taman bunga tersebut untuk dijadikan tempat menyembunyikan jasad Wu Moping. Setelah lubang dirasa cukup, mereka memasukkan jasad ke dalam ruang sempit hingga posisinya meringkuk. Setelah itu jasad Wu Moping kembali ditimbun dengan tanah, lalu bagian atas taman bunga ditutup dengan menggunakan semen dan keramik agar terlihat normal seperti sebelumnya. Saat itu mereka yakin tidak akan ada yang menemukan jasad tersebut. Selain karena sepi, mereka pikir angin dari rooftop juga bisa membantu menghilangkan bau jasad tersebut. Kemudian keduanya pun melanjutkan aktivitas seperti tidak melakukan kejahatan apapun. Sementara itu, Huang Ping terus menunggu ibunya yang tak kunjung pulang. Dia melihat jam yang sudah menunjukkan pukul dini hari, tetapi dia belum mendengar suara pintu rumah terbuka. Saat itu Huang Ping berpikir kalau sang ibu mungkin pulang terlambat karena harus mengurus urusan lain, sehingga dia memutuskan untuk langsung tidur tanpa menaruh rasa curiga. Malam pun sudah beralih menjadi pagi. Hari sudah berganti tanggal 2 Februari 1997. Saat terbangun, Huang Ping menyadari kalau Wu Moping belum juga pulang. Dia mulai panik lalu menangis sambil menghubungi pihak keluarga besar Wu Moping. Dalam panggilan tersebut, Huang Ping berkata kalau ibunya sempat izin untuk mengambil uang di toko milik Ibu Chen. Keluarga akhirnya mencoba mengunjungi tempat Wu Moping bekerja. Kepada salah satu toko yang ada di samping persis toko Wu Moping, mereka bertanya apakah dirinya mengenal Chen. Pemilik toko itu langsung menjawab kalau Chen adalah dirinya sendiri. Lalu dia pun bertanya kenapa keluarga Wu Moping mencari dirinya. Mereka akhirnya menuturkan penjelasan dari Huang Ping. Mereka juga bilang kalau sampai saat itu Wu Moping tidak pulang ke rumah. Seketika Chen pun berpura-pura memasang wajah panik. Dia mengatakan kalau Wu Moping memang ke tokonya untuk mengambil uang. Lalu dia langsung pulang sendirian di malam itu. Tanpa menaruh rasa curiga kepada Chen, keluarga pun lanjut mencari Wu Moping ke berbagai tempat di sekitaran kota Luzhu. Mulai dari rumah teman-temannya, tempat makan langganan, hingga lokasi-lokasi yang mungkin sering didatangi oleh Wu Moping. Akan tetapi hasilnya tetap nihil. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana keberadaan Wu Moping. Karena pencarian tidak membuahkan hasil, keluarga akhirnya melapor kepada pihak kepolisian. Dalam penyelidikan awal, polisi mencoba menelusuri orang-orang terakhir yang sempat bertemu dengan Wu Moping. Polisi juga sempat memeriksa Chen dan suaminya untuk dimintai keterangan. Pasangan itu kemudian menjawab sesuai dengan apa yang mereka katakan sebelumnya kepada pihak keluarga. Polisi melakukan pengecekan ke beberapa toko yang ada di dekat toko Wu Moping. Namun mereka tidak menemukan seorang saksi apalagi petunjuk yang mengarah pada perempuan tersebut. Dan mengingat di tahun itu forensik masih terbilang terbatas, polisi cukup kesulitan mengusut kasus ini. Hingga akhirnya setelah beberapa waktu melakukan pencarian, penyelidikan mulai berjalan buntu lalu perlahan meredup. Saat itu, Wu Moping ditetapkan sebagai orang hilang yang kasusnya masih belum terungkap. Sementara itu, Huang Ping masih sering duduk menunggu ibunya di toko pakaian sambil berharap Wu Moping tiba-tiba kembali. Akhirnya Huang Fuqian membawa Huang Ping kembali ke provinsi Zhejiang untuk tinggal bersamanya. Setahun kemudian, di tahun 1998, setelah kasus hilangnya Wu Moping mulai redup, Cheng Mufen dan Yang Mugen akhirnya pindah ke kota Shanghai. Setelah kondisi ekonomi mereka stabil, keduanya berusaha menjauh dari lokasi tindakan pengeksekusian yang telah mereka lakukan. Sesampainya di kota Shanghai, Chen langsung berusaha menghapus identitas lamanya. Kebetulan pada masa itu, sistem administrasi kependudukan di Tiongkok masih memiliki banyak celah karena data antar wilayah belum terhubung secara nasional. Dengan kondisi tersebut, Chen bisa memanfaatkan untuk membuat identitas baru. Hingga pada suatu hari, Chen diketahui mendekati seorang wanita bermarga Zhao. Tidak diketahui pasti bagaimana mereka bisa kenal. Entah karena Zhao tertipu atau memang dibujuk dengan bayaran. Yang jelas Zhao dengan sukarela datang ke kantor administrasi kependudukan untuk mengganti nomor identitas miliknya. Setelah nomor identitas lama Zhao tidak lagi digunakan, Chen kemudian memakai nomor tersebut dan mengganti namanya menjadi Chen Mouyu. Tak hanya itu, Chen juga beberapa kali pergi ke Korea Selatan untuk menjalani operasi plastik hingga wajahnya berubah jauh dari penampilan sebelumnya. Selama tinggal di kota Shanghai, Chen benar-benar menjalani kehidupan baru, lalu membangun keluarga baru menggunakan identitas palsu selama bertahun-tahun.
Singkat cerita, 28 tahun kemudian, di tahun 2025, pemilik gedung pusat perbelanjaan Basmol memanggil beberapa tukang untuk merenovasi karena atapnya mengalami kebocoran. Disinilah para pekerja tanpa sengaja menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Saat taman bunga beton di area rooftop dibongkar, mereka mendapati tulang manusia yang sudah terkubur di dalam tanah. Kerangka itu ditemukan dalam posisi meringkuk, tertutup tanah cukup dalam, dan masih menyisakan sisa-sisa pakaian musim dingin berwarna merah yang melekat pada tubuhnya. Karena panik, para pekerja itu langsung menghubungi pihak kepolisian. Beberapa menit kemudian, tim kepolisian datang bersama tim forensik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dicek, tim forensik mengatakan kalau jasad itu telah terkubur lebih dari 20 tahun lamanya. Kepada pihak kepolisian, tim forensik menjelaskan kalau kondisi tulang dan pakaian menunjukkan kalau korban diduga merupakan seorang perempuan yang meninggal akibat cekikan. Tak lama kemudian, polisi membentuk tim khusus yang terdiri dari sekitar 15 penyidik. Selama 113 hari, mereka melakukan penyelidikan mendalam, mulai dari mempelajari struktur rooftop gedung hingga menyimpulkan kalau pelaku kemungkinan besar sangat mengenal lokasi itu. Polisi lalu juga membuka kembali berbagai arsip lama, termasuk laporan orang hilang, catatan bank, dokumen pengadilan, hingga data kependudukan lama. Total hampir 50.000 dokumen diperiksa satu persatu untuk mencari petunjuk. Disinilah polisi baru menemukan kalau sisa pakaian yang ada pada kerangka cocok dengan foto lama seorang wanita bernama Wu Muping yang hilang pada tahun 1997 dan dia diketahui pernah bekerja di lokasi tersebut. Di situ polisi langsung menghubungi pihak keluarga korban untuk melakukan tes DNA. Akhirnya setelah melakukan proses panjang, identitas korban cocok dengan DNA yang dicocokkan dengan Huang Ping serta beberapa pihak keluarga lainnya. Polisi akhirnya mencoba untuk mencari siapa pelaku sebenarnya dengan mengumpulkan para saksi yang bekerja di mall tersebut. Hingga akhirnya seorang saksi bernama Xiao Zhu yang merupakan mantan pedagang di mall itu mengatakan kalau dia pernah melihat korban pergi ke toko Chen Moufen pada hari dia menghilang. Namun dia sendiri mengaku tidak pernah melihat korban keluar dari toko tersebut. Kemudian beberapa saksi yang mengaku dekat dengan korban juga berkata kalau Chen pernah berhutang kepada korban. Disinilah polisi mulai menduga kalau kasus itu merupakan pengeksekusian dengan motif utang. Saat diperiksa lebih dalam, identitas Chen Moufen tidak lagi ditemukan di data kependudukan. Polisi kemudian mencari pihak keluarga Chen hingga bertemu dengan kakak Chen. Sang kakak menyebutkan kalau Chen telah lama tinggal di kota Shanghai dengan nama barunya yaitu Chen Mouyu. Namun setelah dicari lebih jauh ternyata nomor identitas Chen sama dengan seorang perempuan bermarga Zhao. Akhirnya dibantu dengan pihak keluarga, polisi merencanakan penangkapan Chen. Bahkan polisi juga mengeluarkan larangan berpergian ke luar negeri untuk mencegah Chen melarikan diri lebih jauh. Namun yang mengejutkan, Chen justru mengirimkan pesan kepada polisi untuk mengatakan bahwa dia akan kembali ke kota Luzhu untuk menjelaskan semuanya bersama Yang Mogen. Singkat cerita, pada September 2025, dengan kerjasama antara polisi Luzhu dan juga polisi kota Shanghai, Chen Moufen bersama suaminya Yang Mogen akhirnya berhasil diamankan. Dalam pemeriksaan, Yang Mogen langsung tertunduk dan mengakui perbuatannya. Sementara Chen awalnya masih menyangkal, tetapi akhirnya dia juga mengaku setelah dihadapkan dengan saksi serta bukti dirinya yang merubah identitas. Akhirnya, kasus yang sebelumnya ditetapkan sebagai orang hilang, kini telah berganti menjadi kasus pengeksekusian. Berlanjut, kedua pelaku kemudian dibawa kembali ke lokasi kejadian untuk melakukan rekonstruksi di rooftop tempat jasad korban dikuburkan. Di sana, kedua pelaku berlutut di depan taman bunga dan menangis sambil meminta maaf. Namun menurut Huang Ping, tangisan itu dianggap bukan penyesalan yang tulus, melainkan karena mereka takut menjalani hukuman yang akan terjadi. Kasus ini melibatkan pengeksekusian berencana, perampokan, serta upaya menyembunyikan jasad selama puluhan tahun. Meski belum ada hasil akhir di pengadilan, tetapi berdasarkan sistem hukum Tiongkok, hukuman yang mungkin dijatuhkan bisa berupa hukuman mati. Namun pada akhirnya, keputusan tetap berada di tangan pengadilan, sesuai hasil proses persidangan dan pertimbangan hukum yang berlaku. Setelah proses yang begitu panjang, keluarga korban akhirnya bisa membawa pulang tulang belulang Wu Muping ke provinsi Zhejiang. Rangka-rangka itu akan dimakamkan dengan layak setelah 28 tahun menunggu tanpa kepastian.
Keluarga korban juga menyampaikan kalau orang tua Wu Muping meninggal dunia tanpa pernah mengetahui kebenaran tentang nasib putri mereka. Meski begitu, keluarga tidak menuntut kompensasi apapun dan hanya meminta satu hal, yaitu agar para pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka. Di luar itu, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa kepercayaan tetap perlu disertai kewaspadaan, yang mana masalah utang seringkali terjadi hingga berujung tragis seperti ini. Semua itu karena rasa emosi yang tidak terkendali sampai membuat kita hilang akal sehat. Hal ini menjadi pengingat bahwa konflik finansial seharusnya diselesaikan dengan cara yang sehat, bukan dengan kekerasan. Karena bagaimanapun kejahatan disembunyikan, kebenaran akan terbongkar pada waktunya. Pada akhirnya, kasus ini tidak hanya mengakhiri satu nyawa, tetapi juga menghancurkan kehidupan banyak orang yang ditinggalkan oleh korban. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.